Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Anda kenal dengan Mohandas Karamchand. Mohandas Karamchand, dia lahir di Porbandar, Gujarat, India, Britania pada tanggal 2 Oktober tahun 1869. Ayahnya, Karamchand Uttamchand, merupakan seorang menteri utama di negara bagian Porbandar pada masa kekuasaan kerajaan Inggris. Sementara ibunya bernama Putlibai adalah istri keempat Karamchand. Jadi Mohandas memiliki 2 orang kakak tiri dan 3 orang saudara kandung. Ibunya sangat religius, dan itu membentuk Mohandas kecil sebagai anak yang taat beragama. Seiring perkembangan waktu, Mohandas tertarik untuk menjadi dokter. Namun ayahnya berharap dia akan juga menjadi menteri. Maka ketika berusia 18 tahun, yaitu pada tahun 1888, Mohandas berlayar ke London, Inggris untuk belajar hukum sesuai dengan permintaan ayahnya. Dia mempelajari hukum dan jurisprudensi di Inner Temple, London dengan tujuan menjadi pengacara. Mohandas berhasil menyelesaikan studinya dengan baik dan menjadi pengacara pada bulan Juni tahun 1891. Kemudian dia kembali ke India. Tapi ternyata Mohandas kesulitan untuk mengawali karirnya sebagai pengacara. Dicatat ketika ia menangani kasus pertama, ia begitu canggung manakala memeriksa seorang saksi. Sampai-sampai dia melarikan diri dari ruang sidang dan akhirnya dia mengembalikan honor atau fee kepada kliennya. Karena sulit menemukan pekerjaan di India, akhirnya dia mengadu nasib ke Afrika Selatan. Mohandas memperoleh kontrak 1 tahun terkait layanan hukum di Afrika Selatan. Maka pada bulan April tahun 1893, dia berlayar ke Durban, negara bagian Natal. Tahun-tahun yang ia habiskan di Afrika Selatan terbukti menjadi pengalaman spiritual dan politik yang mendalam bagi Mohandas. Di Afrika Selatan, Mohandas punya cukup waktu untuk mengembangkan minatnya terhadap agama-agama, termasuk agama Kristen. Dan khususnya, dia sangat tertarik pada sosok Yesus. Suatu hari Minggu, Mohandas memutuskan untuk ikut kebaktian di sebuah gereja terdekat. Menjelang pintu masuk gedung gereja, ia dihentikan oleh seorang penatua. Orang itu bertanya, "Anda mau kemana?" Mohandas menjawab, "Saya mau ikut kebaktian." "Oh, maaf, kalau Anda mau ikut kebaktian, tempat Anda bukan di sini. Gereja ini adalah untuk orang kulit putih. Anda bisa ikut kebaktian di gereja orang kulit hitam." Saudara-saudara, kita tahu bahwa orang itu bersikap demikian karena politik apartheid, diskriminasi ras yang saat itu masih diberlakukan di Afrika Selatan. Tapi betapapun juga sikap angkuh dari seseorang yang harusnya mewakili Kristus menghentikan langkah seorang Mohandas ketika ia mempertimbangkan kekristenan bagi dirinya. Mohandas Karamchand tidak lain adalah Mahatma Gandhi
yang meninggal di New Delhi, India, tanggal 30 Januari tahun 1948 karena ditembak oleh sesama orang Hindu sebab Gandhi dianggap memihak Islam. Gandhi, dia pernah mengatakan kepada Stanley Jones, seorang misionaris sahabatnya, "Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka pada Kristusmu, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini," kata Gandhi. Gandhi juga pernah berkata kepada seorang misionaris lain, "Cara paling efektif untuk penginjilan adalah hidup di dalam Injil, menjalaninya dari awal, pertengahan, sampai akhir. Bukan saja mengkhotbahkannya, tapi hidup menurut terang itu. Jika Anda melayani orang lain dan Anda meminta orang lain untuk melayani, mereka akan mengerti. Tapi Anda mengutip Yohanes 3 ayat 16 dan meminta mereka untuk meyakininya. Itu sama sekali tidak menarik bagi saya, dan saya yakin orang lain juga tidak akan memahaminya. Injil itu lebih kuat kuasanya saat dipraktikkan ketimbang dikhotbahkan." Saudaraku, apa yang dikatakan Gandhi mengingatkan kita apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan ayat 3. Di sana Paulus menulis begini, "Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bukankah memang sepatutnya itu yang terjadi? Memberitakan Injil keselamatan, Injil kerajaan Allah, utamanya adalah urusan praktik keseharian hidup yang kita jalani. Bagaimana perkataan dan perbuatan kita menunjukkan, membuktikan bahwa kita adalah surat Kristus yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Seperti lagu dalam NKB nomor 209. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Selamat menjadi surat Kristus, kitab yang terbuka, yang mempersaksikan Injil keselamatan lewat kata dan perbuatan di keseharian hidupmu. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita kembali bersyafaat. Bapa di sorga, ampuni kami kalau sebagai orang-orang yang mengaku diri pengikut Kristus, orang Kristen, ternyata kami masih lebih suka merasa puas, merasa cukup asal sudah menjalani ritual keagamaan,
tanpa kesungguhan mempraktikannya di dalam keseharian hidup. Untuk itu kami berdoa. Maka kami juga kembali memohon hikmat, kekuatan, dan kemauan agar kami makin mampu menjadikan keseharian hidup yang kami jalani sebagai surat Kristus yang terbuka dan dapat dibaca oleh siapapun juga. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami berdoa bagi kegiatan-kegiatan dalam rangka persekutuan sebagai anggota tubuh Kristus, bagi berbagai persekutuan online yang dilayankan, agar sungguh makin bermanfaat bagi pertumbuhan iman jemaat. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, di dalam kerangka kehidupan sebagai persekutuan anggota-anggota tubuh Kristus, maka kami juga berdoa agar kami, para jemaat dan simpatisan, dimampukan untuk dapat saling menerima satu terhadap yang lain, untuk saling menopang satu terhadap yang lain dalam menjalani kehidupan, khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini. Untuk itu kami berdoa. Sebentar kami kembali akan beristirahat. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Berikan kepada kami tidur yang nyenyak. Kami boleh beristirahat dengan cukup untuk pemulihan kekuatan tubuh kami, sehingga besok kami boleh bangun dengan kekuatan yang terbarui untuk dapat terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.